Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel Robonesia Modern Robotics Learning. Kita hari kali ini akan melanjutkan proses belajar kita, yaitu tentang Internet of Things ya. Pada video sebelumnya, saya sudah sampaikan tentang Internet of Things, definisi dan juga arsitekturnya. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan kembali mengajak sahabat Robonesia sekalian untuk belajar mengenai beberapa jenis protokol yang itu digunakan dalam pembuatan sistem Internet of Things. Protokol apa aja itu? Nah, mari kita langsung simak aja ke slide yang sudah saya siapkan. Oke, protokol konektivitas untuk IoT. Nah, judulnya untuk video kali ini yang protokol konektivitas ya. Tapi nanti akan saya antarkan tentang protokol apa aja yang akan kita bahas setelah video tentang protokol konektivitas untuk IoT ini. Oke ya. Nah, untuk memberikan pemahaman yang mungkin lengkap ya, barangkali dari sahabat sekalian ada yang belum mengetahui apa itu protokol. Nah, di sini akan saya sedikit deskripsikan atau jelaskan mengenai apa itu protokol. Protokol adalah seperangkat aturan, format, dan prosedur yang digunakan dalam komunikasi data untuk memungkinkan perangkat atau suatu sistem berkomunikasi secara efisien dan terstandarisasi. Itu ya, ini adalah definisinya. Kemudian protokol mengatur bagaimana data dikirimkan, diterima, dan diproses dalam jaringan atau komunikasi antar perangkat. Protokol berperan penting dalam memastikan komunikasi yang handal, standar, dan terinterkoneksi antara berbagai perangkat dan sistem yang berbeda. Contoh protokol pada umumnya, ya ini penjelasan protokol secara general ya, yang umumnya sudah mungkin ada yang mengenal atau ada yang belum. Kalau yang berkecimpung di dunia IT ya, pasti tahu tentang contoh protokol yang akan saya sebutkan ini. Yaitu pertama adalah protokol TCP/IP untuk internet ya. Kemudian ini protokol yang digunakan untuk koneksi antara device-device, termasuk di sini misalkan komputer dengan internet. Kemudian protokol HTTP atau HTTPS secure untuk komunikasi web ya. Kemudian yang ketiga adalah protokol SMTP atau POP3 dan juga atau IMAP untuk email ya, protokol yang berhubungannya untuk penggunaan email, dan banyak lainnya yang digunakan dalam berbagai aplikasi dan industri. Nah, ini adalah definisi atau pengertian daripada protokol. Dari sini harapannya sahabat Robonesia sekalian menjadi tahu apa sih itu protokol. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah protokol IoT. Nah, protokol IoT itu sendiri apa? Protokol IoT adalah seperangkat protokol komunikasi yang dikembangkan khusus untuk mendukung komunikasi antara perangkat IoT dengan jaringan dan layanan cloud ya, cloud server ya untuk IoT, serta berkomunikasi dengan perangkat IoT yang lain di sekitarnya. Jadi protokol IoT ini adalah yang akan menjadikan kita sebagai IoT device creator misalkan, yang menjadikan perangkat itu, device yang kita buat itu bisa berkoneksi dengan layanan cloud yang hubungannya nanti akan kita jelaskan juga apa itu layanan cloud untuk sistem IoT ya. Oke. Nah, di sini kemudian setelah kita mengetahui tentang apa itu protokol dan juga protokol IoT, di sini akan saya sampaikan tentang penjelasan protokol-protokol yang ada dalam sistem IoT yang itu digunakan ya. Yang itu kita perlu mengenal. Karena kalau kita selaku developer daripada sistem IoT atau minimal adalah device IoT-nya, ya, apapun itu, maka kita harus mengetahui tentang protokol-protokol yang itu digunakan dalam sistem IoT. Nah, di sini arsitektur sistem IoT ini sudah saya sampaikan pada video sebelumnya ya. Jadi kita di sini ada 5 layer berkaitan dengan arsitektur sistem IoT-nya. Pertama ini ya, dari bawah ya layernya. Satu adalah layer IoT device atau perception layer, yang mana di sini adalah
device-device atau objek daripada IoT yang dia memiliki sensor, aktuator atau prosesor dan juga prosesor. Tentunya juga nanti langsung pada layer yang kedua, sekaligus di IoT device itu biasanya sudah tertanam di dalamnya ada device atau komponen yang itu berguna untuk wireless connectivity ya. Jadi connectivity wireless biasanya bisa WiFi, LoRaWAN, Narrowband IoT atau yang seluler ya. Dan ini jadi untuk layer 1 dan 2 ini yaitu layer perception atau IoT device layer dan juga communication layer atau transport layer ini biasanya adalah pada device IoT-nya gitu ya. Di sini ada layer 1 dan 2. Kemudian nanti di layer ketiga ada network layer, itu ada layer yang di sini isinya adalah protokol untuk messagingnya. Nah, di sini ya tadi protokol konektivitas itu di sini yaitu protokol yang nantinya akan menjadikan device IoT kita akan bisa terkoneksi dengan layer selanjutnya yaitu layer network layer ya. Yaitu di sini nanti ada HTTP, ada MQTT, ada COAP, AMQP, kemudian juga DDS dan juga yang lainnya, sehingga sistem IoT yang kita bangun bisa berjalan atau bisa bekerja sesuai dengan seharusnya gitu. Dan di sini ada di layer 4 ada layer platform ya. Di sini ada IoT cloud-nya yang biasanya juga layer 4 dan juga layer 5 ini berhubungan ya. Karena application layer itu ada dalam dashboard daripada platform IoT-nya di platform cloud-nya ya, cloud server daripada sistem IoT yang digunakan gitu. Nah, di sini jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah pada arsitektur IoT, arsitektur sistem IoT ya. Itu pertama ada protokol yang akan melibatkan 3 protokol minimal. Protokol konektivitas, yaitu di sini biasanya adalah komponen-komponen yang itu bisa menjadikan IoT device itu terkoneksi dengan layer selanjutnya, yaitu di sini misalkan WiFi, ada LoRaWAN, ada Narrowband IoT dan juga sistem seluler. Oke, dan juga nanti yang kedua adalah ada protokol messaging yang ini menghubungkan device atau perangkat IoT dengan cloud-nya ya, dengan platform IoT-nya. Di sini ada tadi sudah saya sampaikan ya, HTTP, MQTT dan lain sebagainya ini, protokol messaging. Kemudian yang ketiga adalah protokol keamanan. Ini adalah satu protokol yang penting dalam sistem IoT. Jika sistem IoT yang kita bangun itu bukan hanya sekedar belajar, hanya untuk bisa belajar mengoneksikan perangkat IoT dengan cloud, ya, maka perlu kita menambahkan atau juga mempertimbangkan penyediaan atau melengkapi sistem IoT yang kita bangun itu dengan IoT sistem security, yaitu nanti ada namanya protokol keamanan ya, supaya apa, nanti data-data yang itu bersirkulasi ya, yang berada dalam sistem IoT yang kita bangun bisa aman, tidak bocor. Misalkan ada informasi penting yang ini hubungannya misalkan sistem IoT itu untuk sebuah bisnis ya, untuk sebuah perusahaan yang itu memang secara data memang benar-benar dijaga supaya kerahasiaannya daripada pihak-pihak eksternal begitu. Nah, jadi ada tiga protokol ya, protokol konektivitas, protokol messaging dan juga protokol keamanan. Sebenarnya nanti ada satu lagi protokol, yaitu protokol manajemen perangkat IoT yang itu lebih luas lagi ya, nanti juga akan kita sedikit sampaikan di video yang terpisah aja berkaitan dengan protokol yang keempat. Oke. Nah, ini adalah jenis protokol untuk sistem IoT yang nanti akan kita jelaskan, tapi pada video kali ini kita hanya menjelaskan salah satunya aja. Nah, paling tidak ini untuk pengetahuan dulu. Video kali ini di jenis protokol yang akan kami sampaikan sebagai pengenalan yaitu ada 4, yaitu jenis protokol konektivitas ya, yaitu pada ini tema diskusi pada video ini ya, kita centang hijau yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Kemudian protokol messaging komunikasi, kemudian keamanan security atau security, kemudian juga protokol manajemen perangkat IoT. Ini nanti akan kita bahas pada video-video yang lain ya, yang terpisah aja supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, kita langsung pada penjelasan yang untuk jenis protokol yang pertama, yaitu protokol konektivitas. Nah, protokol konektivitas untuk IoT ini adalah
eh, ini sedikit gambaran ya. Untuk menjadikan perangkat IoT mampu mengirim dan atau menerima data atau perintah ke dan atau dari IoT cloud server atau dengan ini ya, perangkat IoT yang lain di sekitarnya, maka harus dilengkapi dengan modul konektivitas, modul protokol konektivitas ya. Protokol konektivitas tersebut pada umumnya merupakan media konektivitas yang tidak menggunakan kabel atau nirkabel atau wireless ya. Ya, karena ya apa mengapa wireless? Ya, ini saya jelaskan berarti memang ada dua. Pertama, sebenarnya konektivitas itu bisa yang wire ataupun yang wireless ya. Tapi yang umumnya untuk IoT yang sifatnya lebih aplikasi yang luas ini biasanya wireless karena memang secara jarak butuh sangat mungkin jauh gitu ya. Jadi kalau menggunakan kabel nggak memungkinkan, nggak apa ya, nggak bisa diterima lah. Artinya sistem IoT itu memang wireless tanpa kabel, pada umumnya begitu. Nah, jadi di sini misalkan ini untuk tambahan penjelasan. Jadi ini di sini ada misalkan gambar ini ya. Ini gambar IoT sensor, itu maksudnya IoT device ya. Device IoT kan dia ada punya sensor, punya prosesor, punya apa namanya konektivitas wireless ya. Ini adalah IoT sensornya. Untuk nanti dia bisa berkomunikasi dengan cloud server yang di sini, maka dia harus punya media komunikasi kan, penghubungnya. Nah, untuk berkomunikasi dengan cloud ini tidak bisa dengan yang pakai kabel ya. Biasanya juga memang cloud server ini umumnya adalah menggunakan komunikasi antara dia atau cloud server itu dengan media-media atau device-device IoT itu secara wireless. Nah, untuk protokolnya macam-macam, ada yang nanti akan kita jelaskan ya. Makanya di video kali ini akan kita jelaskan jenis-jenis protokol konektivitas yang bisa nanti kita pilih. Ya, oke ya. Nah, inilah yang nanti kita harus ketahui bahwasanya untuk si IoT sensor atau IoT device itu berkomunikasi dengan cloud server itu harus ada protokol penghubungnya, ada media konektivitasnya. Ya, sebelum nanti bisa mengirimkan data atau menerima data dari cloud server. Nah, di sini kemudian saya jelaskan ciri perangkat IoT. Nah, ini adalah satu gambaran ya. Gambar perangkat IoT itu harus punya sensor, ada aktuator juga, ini opsional. Kadang ada, kadang tidak. Misalkan ini sifatnya hanya perangkat IoT yang tanpa ada aksi selanjutnya ya. Misalkan sensor perangkat IoT ini hanya mengirimkan data temperatur dan juga humiditas sebuah ruangan gitu ya. Maka dia tidak perlu aktuator. Tapi kalau misalkan sebuah perangkat IoT yang menggunakan aktuator, misalkan dia perangkat IoT itu nanti perlu menggerakkan atau perlu bisa menerima perintah dari IoT cloud, yang itu data yang dikirimkan untuk melakukan sesuatu, maka aktuator ini biasanya motor atau motor sih ya, motor DC biasa magnet permanen atau mungkin servo atau yang motor DC stepper untuk menggerakkan sebuah misalkan korden atau membuka lock pintu, kunci pintu yang juga terkoneksi dengan sistem IoT, atau menyalakan panas ya, relay berarti ya. Aktuatornya bisa jadi kontaktor yang itu dengan magnet relay gitu, misalkan untuk menyalakan AC, menyalakan lampu, itu kan butuh aktuator. Kalau sensor aja mungkin biasa dia hanya mengirimkan data di sebuah tempat yang sedang dipantau di sistem IoT itu berapa, kemudian kelembapan udaranya berapa persen begitu sebagainya. Kemudian ada prosesornya ya, biasanya ini microcontroller dan juga konektivitas wireless ya. Tuh, kemudian ciri perangkat IoT itu apa? Ada 4 di sini. Perangkat IoT biasanya dia bertenaga baterai karena memang dia dipasang jauh dari sumber tegangan ya. Jadi tanam atau ditempel atau ditaruh di tempat-tempat yang itu memang jauh dari sumber tegangan listrik. Jadi nggak kalau yang dekat sih mungkin bisa pakai adaptor gitu ya, bisa colokin. Jadi nyala terus. Kalau yang biasanya yang menggunakan baterai ini ditempatkan di tempat-tempat yang memang jauh dari sumber listrik ya.
sehingga dia tenaganya untuk perangkat IoT ini menggunakan baterai. Kemudian perangkat IoT yang kedua cirinya ya, perangkat IoT melakukan proses komputasi secara minimal ya. Jadi ini dilakukan pada prosesornya, pada microcontrollernya. Kemudian untuk yang ketiga ciri perangkat IoT itu memiliki fitur penyimpan data yang terbatas. Misalkan dia punya memori di prosesornya, pasti tidak besar kapasitasnya, sehingga memang untuk penyimpan datanya juga terbatas. Kemudian yang keempat, perangkat IoT memiliki fitur konektivitas secara wire atau wireless. Ya, jadi untuk konektivitas itu bisa pakai kabel atau tanpa kabel ya. Yang tadi sudah saya singgung, untuk wire mungkin yang device-device IoT yang itu berada di misalkan di sebuah bangunan ya, di rumah atau di perkantoran atau di perusahaan, yang itu memungkinkan untuk berkomunikasi dengan jaringan internet atau jaringan internet lah ya, yang bisa menghubungkan dia ke cloud kan pakai internet, itu pakai kabel. Tapi pada umumnya seperti sudah saya jelaskan juga, perangkat IoT itu atau device IoT itu menggunakan konektivitas wireless. Oke, dan yang akan kita jelaskan hari ini pada video kali ini adalah untuk protokol konektivitas yang saya jelaskan hari ini adalah yang wireless ya, yang juga ya, yang wireless ya, betul, yang wireless aja tidak yang wire. Kemudian tantangan komunikasi perangkat IoT ini bagi kita selaku developer untuk pembuat perangkat IoT ya, IoT device ya. Yang pertama tantangannya adalah perangkat IoT yang kita buat tuh harusnya dia memiliki kemudahan dalam pengalamatan dan juga identifikasi ya untuk perangkat IoT itu. Jadi dia menggunakan identitas supaya, karena sepertinya jaringan internet, maka setiap device-device yang terkoneksi pasti dia punya ID ya, punya ID yang berupa internet protokol gitu misalkan. Jadi dia perangkat IoT pun nanti untuk memudahkan, karena jumlahnya bisa jadi kan kalau sistem yang kompleks, di IoT sistem yang kompleks itu banyak sekali, tidak hanya 10, 20, mungkin 100, lebih dari itu, bahkan 200 sampai mungkin ribuan perangkat IoT yang terkoneksi. Oke. Kemudian komunikasi rendah daya. Ya, biasanya yang dipilih komunikasi rendah daya. Mengapa? Karena tadi seperti sudah kita sampaikan, ciri daripada perangkat IoT itu adalah bertenaga baterai ya. Nah, jadi pembuatan perangkat IoT itu perlu memperhatikan tentang daya yang dibutuhkan oleh perangkat itu besar nggak? Daya untuk komunikasi, daya untuk hidupnya itu besar nggak? Jadi komponen-komponen pun harus dipilih ya, yang low power consumption ya. Jadi konsumsi powernya, dayanya daripada komponen-komponen yang dipakai untuk membuat perangkat IoT itu harus diperhatikan juga. Kemudian yang ketiga, protokol router dengan kebutuhan memori rendah dan pola komunikasi yang efisien. Ini hubungannya dengan routernya ya. Jadi koneksi dengan internetnya itu dia tentunya yang kebutuhan memorinya rendah dan pola komunikasi yang efisien. Kemudian yang keempat, komunikasi data kecepatan tinggi dan anti kehilangan data. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan dalam membuat perangkat IoT, kemampuan daripada tadi konektivitasnya itu bagaimana untuk komunikasi datanya ya, kecepatan tinggi tapi rendah daya ya. Nah, ini kan harus memilih protokol apa yang tepat yang kita gunakan supaya kita membuat perangkat IoT yang itu dia bisa berkomunikasi dengan kecepatan tinggi, terus datanya nggak hilang, tapi dayanya bisa bertahan lama. Jadi pemasangan perangkat IoT itu kadang yang tempatnya itu di tempat-tempat yang sulit, di tempat yang tinggi, atau di tempat-tempat yang memang susah dijangkau, dia harus bertahan lama ya. Mungkin tidak hanya sehari 2 hari, bahkan mungkin yang dicari adalah perangkat IoT yang bisa baterainya itu bertahan, bisa bekerja normal mungkin hingga tahunan gitu ya, tidak hanya bulan atau hari gitu. Kemudian yang keempat, tantangan komunikasi perangkat IoT adalah memiliki mobilitas perangkat cerdas ya. Jadi perangkat IoT yang kita buat tentunya harus menggunakan protokol-protokol yang memungkinkan perangkat kita itu juga secara mobile, dia bisa, misalkan mobil ya, mobilitas itu dia bergerak, maka dia
juga harus memiliki kemampuan ketika dia harus dipindah-pindah, maka dia tetap tidak berpengaruh ya. Jadi ini hubungannya dengan jarak antara perangkat IoT yang kita akan bangun itu diletakkan di sebuah tempat itu dengan IoT sistem servernya ya, base kontrolnya di mana gitu ya. Nah, jadi kalau dia mobile itu nggak masalah selama masih dalam ring daripada jangkauan daripada IoT cloud-nya ya, sistem kontrol utamanya, maka untuk mobile misalnya dipindah-pindah kemana satu titik yang lain itu dia tetap aja tidak masalah gitu ya. Jadi ketika dia mengalami harus perpindahan atau mobile, maka perangkat IoT kita tetap yang kita bangun itu tidak perlu lagi penggantian begitu ya. Oke, ini adalah tantangan daripada perangkat komunikasi perangkat IoT ya. Oke, sekarang kategori protokol konektivitas untuk IoT. Nah, kategori komunikasi perangkat IoT dengan IoT Cloud atau server cloud ya, server IoT ya. Di sini adalah contoh gambaran aja. Di sini adalah yang ungu inilah IoT server. Kemudian ini ada jaringan internetnya ya. Jadi ini terkoneksi dengan internet IoT server itu. Kemudian di sini ada dua jenis ya. Ada dua kategori komunikasi perangkat IoT. Yang pertama adalah kategori wireless tapi non IP. Ya. Wireless. Di sini untuk protokol konektivitasnya biasanya NFC, RFID atau Bluetooth. Nanti kita juga akan jelaskan ini. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori wireless yang itu menggunakan IP. Di sini ada satu lagi sebenarnya yang komunikasi wire ya, pakai kabel. Jadi ini pakai kabel, yang ini perlu dikoneksikan dengan antara IoT server dengan IoT device. Untuk berkomunikasi dengan server perlu ada tambahan gateway di sini. Kalau kita menggunakan dua kategori komunikasi, yang wire ataupun yang wireless tapi non IP ya. Gitu. Nah, perangkat-perangkat apa yang biasanya ini menggunakan bisa menggunakan wireless non IP protokol dan juga yang wire, ini biasanya beberapa perangkat yang itu sifatnya ya, pertama jaraknya jelas hanya dekat aja ya. Untuk menggunakan NFC, RFID, Bluetooth ini hanya yang dekat-dekat aja. Seperti NFC ini ada ordernya senti, RFID ya mungkin nggak jauh-jauh 1 meter, 2 meter, 1 meteran lah ya. Atau bahkan juga sama lah hampir dengan, karena dia harus di-tap gitu ya, harus tapping, harus didekatkan. Bluetooth ini yang paling mungkin bisa 10 meteran gitu. Oke. Kemudian untuk yang kategori yang kedua yaitu yang wireless dengan menggunakan IP, ini untuk menggunakan beberapa bisa digunakan untuk beberapa things atau objek yang itu bisa yang big maupun yang small, tapi dia memang perlu diletakkan di tempat-tempat yang jauh ya. Perangkatnya itu ditempatkan yang jauh, bukan hanya di dekat. Kalau yang ini bisa jadi di dalam ruangan aja, dalam ruangan yang masih bisa menggunakan komunikasi dengan gateway dan juga IoT servernya itu bisa menggunakan kabel wire, atau juga yang menggunakan wireless tapi yang jarak dekat aja seperti NFC, RFID atau Bluetooth itu ya. Nah di sini, ini yang big thing ini biasanya yang lebih kompleks ya, untuk industrial purpose gitu ya, untuk sistem-sistem seperti di manufacturing sebuah industri, ada di kapal ya. Kemudian untuk yang small thing bisa aja di sini untuk perangkat-perangkat yang itu sederhana tapi peletakannya jauh daripada kontrol utama daripada sistem IoT itu ya. Gitu. Nah di sini secara datanya di sini ada constraint-nya ya. Untuk small thing ini constraint-nya biasanya bandwidth-nya rendah, bandwidth-nya juga ada batasan, kemudian powernya ada batasan juga, dan juga memorinya.
memori penyimpan data jika dimungkinkan atau jika diperlukan. Begitu. Nah, jadi ada 3 kategori ya. Pertama kategori wire. Oh, 2 lah minimal 2. Kategori wire pakai kabel atau wireless. Nah, yang wireless sendiri ada 2 kategori, yang non IP dan juga yang pakai IP. Nah, kita fokus yang ke wireless ya, yang non IP maupun yang IP. Oke. Nah, kategori protokol konektivitas IoT non IP address. Ciri-cirinya tidak membutuhkan alamat IP ya. Ya, IP itu internet protokol. Kemudian yang kedua, komunikasi bersifat lokal dan dalam jarak yang pendek, beberapa sentimeter hingga beberapa meter saja. Nah, contohnya di sini yang termasuk kategori ini adalah ada Near Field Communication atau NFC, kemudian Radio Frequency Identification atau RFID, dan juga yang ketiga Bluetooth. Nah, 3 protokol komunikasi wireless inilah yang masuk kategori protokol konektivitas IoT non IP address. Oke ya, bisa dipahami. Oke. Kemudian yang kedua, kategori protokol konektivitas IoT dengan IP address. Nah, ciri-cirinya di sini yang pertama membutuhkan alamat IP untuk pengalamatan dan identifikasi perangkat IoT. Kemudian yang kedua, komunikasi menjangkau jarak yang lebih jauh daripada media konektivitas non IP address. Ordenya hingga kilometer ya. Jauh gitu ya. Nah, protokol komunikasi wireless yang termasuk dalam kategori ini di sini ada WiFi Classic atau WiFi Halo, low power WiFi ya, ada 2 jenis sekarang. Ini kalau WiFi Classic yang biasanya WiFi yang biasanya kita gunakan untuk koneksi internet. Kalau yang WiFi Halo ini memang develop ya untuk kemudian tujuan mensupport adanya teknologi Internet of Things ini. Ya, karena IoT device seperti kita sudah singgung tadi memang dia membutuhkan protokol konektivitas yang power yang diperlukan itu low power. Kebutuhan untuk pengaktifasian protokol tersebut maksudnya. Kemudian ada low power wide area network atau LPWAN. Di sini untuk kategori LPWAN ini ada beberapa ya, ada LoRaWAN, Long Range WAN ya, wide area network, dan juga Sigfox, ada Zeta, ada wireless yang dikembangkan oleh Neul. Kemudian ini kalau yang LPWAN ini biasanya untuk protokol konektivitas IoT yang untuk proyek-proyek IoT yang membutuhkan low power protokol konektivitas ya, dan jaraknya jauh-jauh gitu ya. Kemudian untuk di sini ada contoh lagi yang lain, ada protokol Zigbee, Z-Wave, kemudian Thread, ada Meter. Nah, ini biasa digunakan untuk aplikasi smart home atau home automation ya. Oke, nanti kita akan jelaskan setelah yang panjangnya. Kemudian yang terakhir adalah di sini protokol komunikasi wireless untuk IoT yang seluler. Di sini menggunakan 4G atau 5G ya. Untuk 4G ini pilih yang menggunakan 4G LTE Long Term Evolution Formation ya, ada M-nya. Jadi ini memang protokol konektivitas untuk IoT yang seluler yang dikhususkan untuk pembuatan sistem IoT ya, 4G LTE M. Kemudian 4G Narrowband IoT ya, NB-IoT. Kemudian yang terakhir yang masih hangat-hangatnya itu adalah teknologi seluler 5G ya. Yang ini sedang memang belum lama muncul ya, dikembangkan oleh beberapa kalangan itu. Nah, ini adalah kategori kedua. Kemudian sekarang kita akan mencoba mengenal ya beberapa protokol konektivitas untuk IoT. Oke, yang pertama ini yang non IP, yaitu Radio Frequency Identification. Definisinya adalah Radio Frequency Identification atau RFID adalah protokol konektivitas wireless yang menggunakan medan elektromagnetik untuk secara otomatis mengidentifikasi dan melacak tag RFID yang melekat pada suatu objek. Ya. Jadi ini untuk komunikasi yang jaraknya dekat banget ya. Ordernya sentimeter lah gitu. Atau mungkin ya 1 meter 50 cm gitulah. Sistem RFID terdiri dari transponder radio kecil ya.
kemudian penerima dan juga pemancar radio. Karena dia menggunakan medan elektronik frekuensi medan elektromagnetik ya, frekuensi radio ya. Ketika dipicu oleh sinyal elektromagnet pada perangkat pembaca RFID terdekat, RFID reader dan juga tag ketika dipicu oleh sinyal elektromagnetik dari perangkat pembaca RFID terdekat, tag mentransmisikan data digital. Maksudnya tag RFID ya, kan RFID ada dua part ya. Partnya adalah dia pemancar radio ya, yang itu pembaca, kemudian dan juga dia ada pembaca, ada yang tag reader yang membaca RFID-nya, pembacanya, dan juga pemancar. Nah, pemancar itu yang ditempelkan di sebuah objek yang nanti akan dibaca oleh tag RFID reader-nya itu. Nah, ketika dia didekatkan, trigger oleh RFID reader, maka tag yang dia merupakan pemancar mentransmisikan data digital. Data ini bisa mungkin contohnya berupa nomor inventaris pengenal atau data sebuah objek gitu ya. Kalau untuk untuk absensi karyawan ya isinya data karyawan gitu. Nah, jadi tag pemancar atau ini akan mentransmisikan data digital kepada RFID reader tersebut sehingga terbaca oleh reader tersebut ya, data daripada RFID yang pemancarnya tadi itu akan datanya terbaca. Nah, untuk spesifikasinya dia untuk standarisasi ISO, kemudian untuk operating frekuensinya atau spektrumnya atau bandwidthnya dia ada 3 pilihan ya. Ini low frequency, high frequency. Untuk low frequency bisa sampai 120 atau 150 kHz. Kemudian untuk high frequency bisa mencapai 13,56 MHz. Untuk ultra high frequency bisa mencapai 433 MHz. Kemudian untuk communication speed atau data rate-nya untuk low frequency low ya, data rate-nya low. Kemudian untuk high frequency low to moderate. Kemudian untuk UHF moderate. Kemudian untuk komunikasi range-nya mobility support ya tadi ya, salah satu ini ya. Satu pertimbangan daripada pembuatan IoT device menggunakan sebuah protokol connectivity itu adalah communication range-nya. Dia bisa range-nya bisa mencapai berapa. Di sini untuk RFID low frequency 10 cm aja. Kemudian untuk high frequency sampai 1 meter. Untuk UHF bisa menjadi 100 meter ya. Oh, ternyata sampai meter, bisa jauh kalau kita menggunakan yang UHF atau ultra high frequency. Kemudian untuk tracing atau identifikasi non IP, energy atau power consumption-nya low ya. Kemudian memory needs-nya ini ya pada tag information stored in a non volatile memory. Jadi di tag information-nya yang tadi ya, yang tag yang menyimpan data tadi, yang menyimpan informasi apapun yang berkaitan dengan sistem yang dibuat. Misalkan RFID tempel di barang, maka informasi barangnya itu disimpan. Jadi dia ada memorinya, ada memori untuk menyimpan data objek itu ya. Disimpan di sebuah memori non volatile. Tentunya datanya nggak besar ya. Oke. Untuk penggunaan RFID di sini bisa pertama manajemen atau kontrol akses masuk ruangan, absen kehadiran, ini biasanya gitu ya. Yang pernah mungkin teman-teman Robonesia juga pernah menemuinya di kehidupan sehari-hari. Kemudian manajemen aset perusahaan, stok barang atau peralatan atau mesin. Kemudian manajemen barang dan pembayaran di minimarket ya, retail. Kemudian pelacakan barang hilang, contohnya bagasi di bandara. Kemudian pelacakan keberadaan orang dan hewan ya. Jadi orangnya ditempeli RFID dan juga hewan peliharaannya. Kemudian pembayaran transportasi tanpa kontak ya. Kemudian pemeriksaan dokumen perjalanan, misalkan paspor atau visa. Kemudian untuk waktu acara olahraga, lomba lari. Oh, kayak gitu juga ya. Bisa juga, misalkan
Oh ya, sepertinya ini ditempel pakai di jamnya atau di mana, di stiker yang ditempel di badannya pelarinya. Kemudian dia untuk apa namanya, di area start dan juga finish tuh diberi dengan apa namanya tag readernya, sehingga kalau ada pelari yang lewat yang di pada badannya atau pada bagian mana daripada dirinya itu ada RFID transmitternya, dia akan ngirimkan data dirinya. Oh, udah sampai, ya sampai duluan nomor berapa ketahuan ya. Jadi enggak, kalau biasanya kan pakai mata atau pakai kamera mungkin agak siapa yang duluan. Kalau misalkan ada pelari yang saingan apa namanya, mau sampai finishnya tuh deket-deketan gitu ya. Itu dan lain sebagainya. Ini contoh penggunaan daripada RFID. Oke, ini adalah penjelasan tentang protokol konektivitas IoT RFID. Oke, selanjutnya adalah NFC atau Near Field Communication, yaitu protokol konektivitas wireless yang memungkinkan komunikasi antara dua perangkat elektronika pada jarak 4 cm atau kurang. Iya. NFC menawarkan konektivitas kecepatan rendah seperti teknologi proximity card. Lainnya, NFC didasarkan pada kopling induktif antara dua antena yang ada pada perangkat yang mendukung NFC. Nah, ini kita mungkin pernah pakai ya. Misalkan mau ngeprint dokumen yang ada di HP smartphone yang sudah ada fitur NFC-nya, dan juga dengan printer yang juga ada NFC-nya ya. Nah, kita bisa ngeprint dokumen itu tanpa harus mentransfer filenya ke komputer kemudian baru kita print. Nah, kita bisa ngeprint langsung di printernya sehingga bisa lebih cepat ya proses untuk ngeprint dokumen yang kita butuhkan itu. Tapi ini memang untuk komunikasi yang jaraknya hanya order sentimeter, dekat-dekat aja gitu. Nah, ini ini adalah spesifikasinya ya untuk NFC. Sini standardization-nya ISO, IEC, jadi ini kodenya lah seperti ini lah. Nanti file apa namanya presentasinya akan saya share ya di GitHub saya, nanti silakan di download. Kemudian untuk operating frekuensinya atau spektrum atau bandwidth-nya ini mencapai 13,56 MHz. Untuk komunikasi speed-nya data rate dari 106 sampai 424 kilobit per second ya, rendah ya. Kemudian komunikasi ring jaraknya hanya 4 cm ini. Ini data yang saya dapat dari artikel yang saya baca. Kemudian addressing identifikasi non IP, kemudian energi power konsumsinya dia low, memory needs tidak ada. Dia tidak punya memori ya. Dia hanya sekedar untuk komunikasi antara dua device yang sama-sama menggunakan protokol NFC. Contoh penggunaan NFC ini bisa untuk pembayar mobile, akses keamanan, transportasi umum, kontrol perangkat, ya, mengelola perintah medis, ya, hotel dan wisata. Ya, ini untuk kunci kartu di hotel ya. Misalkan untuk di hotel yang itu kartu kunci hotel untuk membuka kamar, ya. Kemudian atau dalam panduan wisata untuk memberikan informasi tambahan tentang tempat-tempat wisata, ya. Kemudian Internet of Things bisa juga, tapi untuk ya yang bisa ya jarak dekat tadi ya hanya 4 cm, ordernya sangat-sangat pendek jaraknya. Kemudian untuk berbagi informasi data, jadi ini bisa untuk komunikasi antara misalkan dua device yang sama-sama, misalkan smartphone yang sama-sama memiliki fitur protokol konektivitas NFC, nah, bisa saling dekatkan, nanti kita bisa berkomunikasi, berbagi informasi ya lebih cepat, aman ya, karena deket-deketan aja gitu. Oke, ini adalah protokol konektivitas IoT yang non IP. Yang kedua yaitu NFC. Kemudian yang ketiga untuk protokol konektivitas yang non IP ya, yaitu adalah Bluetooth, atau nanti juga ada setelah Bluetooth nanti di generasi selanjutnya ada Bluetooth Low Energy. Nah, Bluetooth Low Energy inilah yang memang didesain untuk pembuatan sistem atau pembuatan device IoT pada teknologi sistem Internet of Things. Oke. Nah, ini definisinya apa itu Bluetooth? Bluetooth Classic dulu ya. Ini Bluetoothnya berarti Bluetooth Classic. Protokol adalah protokol konektivitas wireless jarak pendek maksimal 10 meter
yang digunakan untuk bertukar data antara perangkat non-mobile dan mobile dalam jarak pendek dan membangun personal area network. Oke. Nah, ini yang Bluetooth Classic ya. Maksimal 10 meter. Kemudian untuk Bluetooth Low Energy atau BLE adalah teknologi wireless personal area network WPAN ya, yang dirancang dan dipasarkan oleh Bluetooth Special Interest Group Bluetooth SIG yang ditujukan untuk aplikasi baru dalam perawatan kesehatan, kebugaran, keamanan, dan industri hiburan rumah. Itu. Nah, untuk spesifikasinya ini Bluetooth isinya standarnya Bluetooth Classic menggunakan IEEE 802.15.1. Kemudian untuk Bluetooth Low Energy dia Bluetooth Special Interest Group atau SIG tadi ya, Bluetooth SIG. Untuk operating frekuensinya menggunakan sinyal ultra high frequency, range-nya dari 2,402 sampai 24,8 GHz. Wah, tinggi juga ya. Oke, kemudian untuk communication speed-nya atau data rate-nya 0,7 sampai 2,1 megabit per second. Kemudian communication range-nya ini untuk Bluetooth Classic hanya 10 meter, sedangkan untuk BLE bisa mencapai 100 meter. Oke. Kemudian addressing atau identifikasinya non IP, untuk energi atau power consumption-nya dia 2,5 mW. Dan ke memory needs-nya tidak membutuhkan memori. Untuk aplikasinya di sini bisa mirip dengan NFC ya, transfer data antar perangkat elektronika, pengganti komunikasi serial dengan kabel ya, RS232. Kemudian pengganti komunikasi wireless via infrared ya, infrared. Kemudian komunikasi wireless PC dengan perangkat input output seperti mouse, keyboard, dan printer ya. Mouse ya, sekarang ada banyak mouse yang tanpa kabel ya, yang lebih praktis penggunaannya tanpa membawa mouse yang kabelnya panjang-panjang, juga keyboard. Oke. Kemudian kontrol dan juga komunikasi wireless mobile phone dengan hands-free headset ya. Banyak sekarang lagi banyak teknologi daripada Bluetooth ini digunakan untuk membuat headset hands-free untuk komunikasi dengan mobile phone. Kemudian kontrol komunikasi wireless smartphone dengan perangkat smart home. Ini juga bisa smart home, smart misalkan kunci cerdas ya, smart lock, smart lamp, smart AC, smart contact dan sebagainya. Ini bisa menggunakan Bluetooth. Ya, ini tentunya untuk yang dari HP kontrolnya sederhana aja ya, dari HP. Misalkan kontrol aktivasi daripada AC, lampu, mesin pemanas di rumah kita dan lain sebagainya, itu hanya bisa menggunakan handphone via Bluetooth, langsung kita bisa on off kan begitu. Kemudian bisa streaming audio atau MP3 dengan headphone secara wireless dengan tanpa kemampuan komunikasi ya menggunakan itu headset yang wireless dengan menggunakan Bluetooth ya. Kita bisa mendengarkan mungkin merotal, kajian, atau juga mungkin mendengarkan senandung begitu ya, menggunakan headphone yang itu menggunakan komunikasi wireless Bluetooth. Kemudian men-trigger kamera shutter untuk ini tongkat narsis ya sekarang ya masih banyak digunakan ya, menggunakan selfie stick itu ya nggak perlu kabel, pakai Bluetooth jadi wireless. Kemudian yang ketiga, keselimpinan adalah jembatan wireless antara dua jaringan Ethernet industrial ya, bisa Profinet, Profibus gitulah gitu ya. Ini untuk komunikasi yang tanpa harus terkoneksi dengan sebuah sistem kontrol global gitu ya. Jadi menggunakan cukup Bluetooth aja untuk mengkomunikasikan antara dua jaringan Ethernet misalkan begitu. Oke, ini yang ketiga tentang protokol konektivitas wireless yang tanpa non IP ya, yang non IP itu Bluetooth atau Bluetooth Low Energy. Kemudian sekarang kita masuk ke yang IP based daripada protokol konektivitas untuk IoT. Pertama Wi-Fi Classic. Di sini Wi-Fi adalah keluarga protokol konektivitas jaringan wireless standar IEEE 802.11 yang biasanya digunakan untuk akses internet, jaringan perangkat lokal, wireless LAN,
dan memungkinkan perangkat digital terdekat untuk terhubung dan bertukar data melalui gelombang radio. Ya. Nah, spesifikasinya ini ya bisa kita lihat sendiri ya. Standarnya pakai tadi IEEE 802.11, kemudian operating frekuensinya untuk WiFi ada yang WiFi 5 GHz, WiFi 7 2,4 5 6 GHz. Kemudian untuk komunikasi data rate-nya atau communication speed-nya WiFi 5 bisa mencapai 433 sampai 6999 MB per second. WiFi 7 bisa ini ya 1376 sampai 46120 megabit per second. Communication ring-nya, mobility support-nya ya, dia indoor bisa mencapai ring 50 meter, kalau outdoor bisa sampai 150 meter. Ya, ini hubungannya dengan ruangan yang ada tembok-tembok gitu ya, terhalang oleh dinding-dinding tembok. Kalau outdoor kan berarti di ruang terbuka begitu ya, yang tidak mungkin di ruang terbuka yang di atas ya, kalau di bawah kan ada rumah-rumah gitu ya, dapat juga. Akhirnya mempersempit jangkauan daripada sinyal WiFi-nya. Jadi outdoor ini hanya sampai bisa mencapai 150 meter. Kemudian addressing-nya atau identifikasinya dia pakai IP, oke. Kemudian konsumsinya ini dia. Ini high. Ini dia. Jadi untuk sistem IoT sepertinya untuk menggunakan WiFi yang klasik ini tidak dianjurkan. Ya ini pilihan sih, tapi kalau adanya itu dan itu memungkinkan ya masalah juga. Cuman di sini untuk powernya dia high ya, lebih besar daripada WiFi Hello. Ya nanti akan kita jelaskan setelah WiFi klasik ini. Pertimbangan menggunakan WiFi klasik untuk IoT ya, ini perlu dipertimbangkan. Konsumsi daya dia cenderung menggunakan daya lebih tinggi daripada protokol nirkabel khususnya IoT seperti LoRaWAN atau Zigbee. Nah jadi ini masalah penggunaan baterai daripada IoT device yang kita bangun nih kalau kita menggunakan WiFi klasik. Kemudian biaya perangkat WiFi kelas seringkali lebih mahal daripada perangkat yang dirancangkan khusus untuk IoT ya. Jadi memang ini jadi sebuah pertimbangan. Kemudian kompleksitas standar WiFi cenderung lebih kompleks daripada protokol IoT khusus. Ini bisa menjadi tantangan dalam hal pengembangan dan manajemen perangkat IoT. Jangkauan WiFi klasik biasanya terbatas pada area yang lebih kecil, seperti rumah atau kantor. Untuk aplikasi IoT yang memerlukan cakupan lebih luas, protokol seperti LoRaWAN atau NB-IoT mungkin lebih cocok. Kemudian kinerjanya, WiFi klasik menawarkan kinerja yang tinggi dalam hal kecepatan data yang mungkin lebih daripada yang dibutuhkan oleh banyak perangkat IoT. Hal ini bisa berarti overkill dalam hal kecepatan konsumsi daya. Nah, jadi tolak belakang ya. Dia kinerja yang tinggi, kecepatan datanya tinggi, cuman konsumsi dayanya dia tinggi juga. Jadi nggak bisa dipakai. Ya bukan dipakai, tapi ya pertimbangan sih tadi. Karena di sini untuk speednya tinggi sih, tapi konsumsi dayanya juga tinggi. Yang kita cari kan speednya tinggi, tapi konsumsi dayanya rendah. Itu. Ya makanya nanti perlu ada beberapa yang akan kita jelaskan, nanti bisa jadi komparasi ya. Silakan di compare mana yang akan cocok untuk kita dalam pembuatan device IoT. Kemudian koneksi terputus. Perangkat IoT yang terhubung ke WiFi klasik dapat mengalami masalah jika koneksi terputus atau ada gangguan di jaringan WiFi. Sebenarnya semua protokol sama sih. Karena koneksi terputus ya ini kendala. Oke. Ini satu penjelasan tentang WiFi klasik. Oke, kita lanjut ke selanjutnya di WiFi Hello. Ini kategori IP based juga. Definisinya adalah ini adalah WiFi Hello ini adalah WiFi tipe baru. Adalah protokol konektivitas jaringan internet wireless baru yang mengikuti standar IEEE terkait jaringan wireless, yaitu menggunakan standar IEEE 802.11ah. Kelebihan utama WiFi Hello dibandingkan dengan WiFi klasik adalah low power consumption dan juga long range coverage. Jadi ya low power consumption dan juga long coverage. Ya ini jadi pengembangan daripada WiFi klasik yaitu WiFi Hello ini memang sepertinya ditujukan untuk untuk mendukung pembuatan sistem IoT, untuk pembuatan IoT device ya.
yang dia low power, konsumsinya low power, kemudian juga coverage areanya lebih jauh gitu. Kemudian untuk spesifikasinya di sini ya, WiFi Halo standarisasinya lah IEEE 802.11ah, kemudian operating frekuensinya dia lebih kecil 1 GHz, ya sekitar 900 MHz lah tepatnya. Kemudian communication speednya, data rate-nya dia kira-kira 8,67 megabyte ya, megabyte per second. Kemudian untuk communication range-nya dia untuk indoor bisa mencapai 500 meter, lebih panjang daripada WiFi klasik ya. Oke. Kemudian untuk outdoor dia sampai 1000 meter atau 1 km nih ya. Oke, lebih luas lagi jangkauannya. Kemudian untuk addressing-nya dia menggunakan IP, energi atau power consumption-nya dia very low. Ya, untuk memorinya tidak membutuhkan. Nah, karakteristik daripada WiFi Halo ini konsumsi daya rendah. Oke, kemudian jangkauan yang luas. Frekuensinya rendah ya. Frekuensi yang dipakai rendah. Oke. Kemudian ya, tadi sudah dijelaskan di bawah 1 GB, ini 900 MHz. Kemudian data rate yang rendah hingga menengah. Ya, speednya data rate itu kecepatan dia mengirim dan menerima data rendah. Ya, rendah sampai menengah lah. Jadi WiFi Halo menawarkan tingkat data yang rendah hingga menengah yang sesuai untuk aplikasi IoT yang tidak memerlukan transfer data berkecepatan tinggi. Ya, jadi kalau kita akan membangun sistem IoT yang tidak memerlukan transfer data yang tinggi ya, maka dia mungkin menggunakan WiFi Halo ini bisa menjadi pertimbangan. Kemudian keamanan, standar WiFi Halo juga mencakup fitur-fitur keamanan yang memadai seperti enkripsi data dan juga autentikasi untuk melindungi privasi dan keamanan komunikasi. Kemudian interoperabilitas. WiFi Halo adalah bagian dari keluarga WiFi yang sudah ada, yang memastikan interoperabilitas antara perangkat WiFi Halo dan perangkat WiFi lainnya. Jadi kompatibel gitulah ya. Kompatibel. Kalau kita sudah memiliki jaringan WiFi klasik, maka kalau kita menggunakan protokol WiFi Halo ini untuk sistemnya sudah existing, maka kompatibel. Kemudian dukungan untuk banyak perangkat ya, jadi standar ini dapat mendukung banyak perangkat yang terhubung ke satu titik akses yang memungkinkan penggunaan dalam lingkungan yang padat perangkat gitu. Nah, kemudian mampu menembus dinding loh. Ini keren nih, yang 68, mampu menembus dinding bangunan. WiFi Halo dapat menembus dinding dan hambatan dalam bangunan yang dengan baik, menjadikannya cocok untuk aplikasi IoT dalam bangunan atau area tertutup. Ya, ini untuk misalkan smart home gitu ya, atau smart building. Nah, ini adalah informasi tentang WiFi Halo. Kemudian sekarang masuk ke LoRaWAN ya. LoRaWAN ini singkatan adalah LoRa, Long Range, WAN-nya Wide Area Network. Dia merupakan protokol konektivitas wireless yang menggunakan standar ITU T Y.4480 resmi dari International Telecommunication Union (ITU). Pengembangan berkelanjutan protokol LoRaWAN dikelola oleh aliansi LoRa Nirlaba secara terbuka, di mana Semtech ya, salah satu perusahaan yang terkait dengan pengembang LoRaWAN ini, menjadi anggota pendirinya. Kemudian untuk spesifikasi LoRaWAN, untuk standarnya tadi sudah LoRa Alliance. Kemudian operating frekuensinya dia lebih kecil daripada 1 GHz. Untuk di Asia, ya ini berkaitan dengan teritorial ya, di sebuah negara, LoRa ini perlu dilihat apakah misalkan kita menggunakan akan membangun device IoT menggunakan LoRa ini, kita lihat apakah di sini untuk sudah ada izinnya. Apakah frekuensinya sudah tersedia di sebuah negara yang kita akan mengaplikasikan LoRaWAN untuk device IoT. Ini misalkan di Asia, di sini ada 9 untuk operating frekuensinya dia 15 sampai 928 MHz. Communication speednya atau data rate dia 0,3 sampai 50 KB per second. Kemudian komunikasi ringnya untuk urban ini di kota ya. Urban itu di kota. Dia bisa mencapai maksimal 15 km. Untuk di rural, di perdesaan begitu, dia lebih daripada 15 km. Addressingnya atau identifikasi dia IP, energinya low power.
dia nggak punya memori. Oke. Nah, untuk karakteristik LoRaWAN di sini ada banyak ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri sebenarnya di slide ini yang nanti akan saya bagikan juga berkaitan dengan LoRaWAN ini. Memang secara karakteristik jarak komunikasi luas, ya, bisa nyampe tadi berapa 15 km ya. Konsumsi daya rendah, kemudian kecepatan datanya tinggi, ya, topologi star network, biaya operasional rendah, data rate rendah hingga menengah ya. Ya tergantung nanti kita kalau menggunakan LoRaWAN ini bisa ya pertimbangan juga terkait dengan data rate-nya. Kemudian dukungan aplikasi beragam, keamanan, interoperabilitas, tadi kompatibilitas misalkan ya untuk ini ya, ini satu misalkan IoT device yang menggunakan LoRaWAN ini dibuat oleh satu perusahaan dengan perusahaan lain itu ada standarisasinya kan, maka ini bisa misalkan kita membangun sistem IoT dengan perangkat-perangkat yang itu berasal dari perusahaan yang berbeda satu sama lain tapi pakai sama-sama pakai LoRaWAN, maka itu bisa digunakan. Itu. Kemudian fleksibilitas frekuensi ya, kemudian juga jenis modulasinya nanti bisa kita jadi pertimbangan ya karakter ini, nanti silakan dibaca lebih lanjut di slide slide ini untuk detailnya, karena kalau kita jelaskan semua kan banyak akan lama. Akan saya bagikan file presentasinya ini di link dalam deskripsi video ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Sigfox. Definisinya Sigfox adalah teknologi 0G ya. Kalau ada istilah 3G, 4G, 5G, ini ada 0G. 0G daripada daripada Sigfox adalah Zero G teknologi, merupakan protokol konektivitas low power wide area yang dirancang untuk menghubungkan sensor dan perangkat secara aman dengan biaya rendah dengan cara yang paling hemat energi untuk mengaktifkan masif IoT. Sigfox adalah operator jaringan global dari Prancis yang didirikan pada tahun 2010 dan pada 2022 diakuisisi oleh perusahaan jaringan IoT Uniabis dari Singapura. Ya, untuk spesifikasinya seperti ini, dia standarnya LC, kemudian bandwidthnya atau spektrum frekuensinya adalah 100 Hz, rendah ya. Komunikasi speednya dia mencapai 20 kilobyte per second. Untuk communication range-nya atau mobility support-nya urban 10 km, di rural dari perdesaan dia 40 km. Addressing atau identifikasinya IP, kemudian powernya low, memori tidak menggunakan. Dan ini untuk karakternya ya, ini mirip-mirip sih, memang harus dibaca satu persatu, tapi mungkin tidak akan saya baca keseluruhan, nanti silahkan dibaca di slide presentasi yang saya bagi ya. Ini untuk karakter Sigfox ini hubungannya dengan konsumsi dayanya rendah, jangkauan komunikasi luas, data rate-nya rendah, biaya operasional rendah, star network ya dalam penggunaannya, untuk misalkan ini untuk pembuatan jaringan IoT device yang mungkin banyak, ini menggunakan star network ya. Keterangannya, Sigfox menggunakan topologi jaringan star di mana perangkat IoT berkomunikasi langsung dengan gateway Sigfox. Ini sederhana dalam desain dan memungkinkan kemudahan implementasi. Scalability ya, skalabilitas ini Sigfox dirancang untuk mendukung skalabilitas, memungkinkan penambahan perangkat baru ke dalam jaringan dengan mudah ya. Jadi kalau sudah bikin sistem IoT kemudian mau tambahkan dan menggunakan Sigfox, protokol Sigfox ini, maka itu tidak sulit untuk direalisasikan. Kemudian keamanannya, jadi ada fitur-fitur keamanan ya, enkripsi data ini ada dalam protokol ini ya, Sigfox. Kemudian dukungan aplikasi beragam, kemudian global coverage ya. Nah, ini terkait dengan global coverage ini, Sigfox telah membangun jaringan global yang mencakup banyak negara dan wilayah di seluruh dunia, memberikan cakupan global untuk perangkat IoT yang menggunakan protokol ini. Jadi memang ini dikembangkan dari operator jaringan global di Prancis ya, tapi dia sudah membuat dukungan lah, sistem instalasi atau fasilitas dukungan di negara-negara untuk mengembangkan jaringan protokol Sigfox ini.
Berikutnya adalah protokol konektivitas Zeta Alliance ya. Ini termasuk kategori protokol konektivitas untuk device IoT IP based ya. Jadi Zeta ini adalah teknologi konektivitas low power wide area network global yang digunakan untuk koneksi perangkat IoT berbiaya rendah dan jarak jauh. Standar dan sertifikasi dikelola oleh Zeta Alliance. Oke. Untuk spesifikasinya Zeta, standarisasinya adalah Zeta Alliance, kemudian operating frekuensinya atau spektrum atau bandwidth yang digunakan itu adalah 2 kHz. Kemudian untuk communication rate atau data rate-nya untuk MFSK ya. MFSK itu 100 byte 100 bit ya. BPS itu 100 bit per second sampai 50 kilobyte per second. Kemudian untuk advanced MFSK 20 byte per second, bit per second sampai 200 kilobyte per second. Oh, byte per second ya, bukan bit. Ini juga 100 byte per second hingga 50 kilobyte per second. Untuk communication range-nya yang itu mensupport untuk mobilitas ya, untuk urban atau di perkotaan ini 3 km. Kemudian untuk rural itu di pedesaan sekitar dia bisa mencapai 20 km. Jadi cukup jauh ya coverage-nya. Kemudian untuk addressing atau identifikasinya menggunakan IP. Kemudian untuk power consumption-nya itu very low. Memory needs ini not applicable atau tidak membutuhkan memori ya untuk menyimpan data. Nah, untuk karakternya Zeta mendukung komunikasi dua arah antara perangkat Zeta dan mendukung komunikasi multi hub dengan penyembuhan mandiri, ada self healing gitu ya. Kemudian yang kedua mendukung pemantauan objek seluler dengan kecepatan sekitar 120 km per jam. Oke, kemudian ketiga, Zeta menggunakan protokol Zeta P yang memungkinkan transmisi dari maksimum 50 byte data. Protokol Zeta ZS ya, kalau tadi P, ini Zeta S dapat mendukung komunikasi dua arah untuk lebih dari 9.000 perangkat dan mendukung update firmware prosesor pada perangkat IoT secara jauh-jauh melalui udara atau sering disebut dengan firmware update over the air, FUOTA. Jadi ini satu kelebihan daripada protokol konektivitas Zeta. Ini mensupport untuk update firmware ya. Jadi microcontroller itu kan bisa bekerja karena dia ada programnya kan. Program ini disebut dengan firmware. Pada suatu waktu mungkin untuk aplikasi IoT ini untuk fungsinya daripada microcontroller tersebut harus diupdate, maka akan ada pengupdatean untuk firmware. Nah, untuk mengapa perlu FUOTA ini, firmware update over the air, karena terkadang untuk untuk perangkat IoT yang itu ditempatkan di tempat yang dijangkaunya susah gitu, kita kan nggak mungkin ambil perangkatnya kemudian kita datang ke sana bawa komputer atau laptop ya, kemudian kita upload programnya di on the spot gitu. Nah, ini kan sangat nggak efektif ya. Memang itu salah satu caranya, tapi ada cara yang lebih keren, yaitu adalah kita bisa melakukan update firmware-nya, program daripada microcontroller yang ada di IoT device itu secara wireless ya, jadi over the air. Jadi karena wireless menggunakan jaringan internet ya komunikasinya, maka dia disebut dengan firmware update over the air. Nah, ini salah satu fitur yang perlu dipertimbangkan kalau kita membuat IoT device untuk hubungannya dengan firmware update. Kita untuk fitur-fitur beberapa protokol ada yang bisa menggunakan FUOTA ini, ada yang tidak bisa. Jadi kalau kita membutuhkan kemungkinan untuk update firmware di perangkat IoT yang kita buat, maka mungkin pilihan menggunakan Zeta ini bisa dipertimbangkan. Oke, kemudian Wakeless. Ini protokol konektivitas Wakeless ini dikembangkan oleh Neul ya. Oke, kita coba baca dulu definisinya. Neul dan Wakeless
Ini jangan sampai salah. Neul adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi konektivitas wireless, terutama pada konteks Internet of Things. Neul mengembangkan berbagai solusi dan protokol wireless untuk mendukung komunikasi perangkat IoT. Salah satu protokol yang dikembangkan oleh Neul adalah Wakeless. Ya, berarti Wakeless ini adalah protokol connectivity untuk IoT yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama Neul. Oke ya. Kemudian keterangan lanjutnya adalah Wakeless dikembangkan oleh Neul untuk mendukung aplikasi IoT dengan berbagai kebutuhan. Protokol konektivitas ini memiliki beberapa versi, yaitu Wakeless N, Wakeless P, dan juga Wakeless W, NPW, NPW, yang masing-masing dirancang untuk kasus penggunaan dan aplikasi yang berbeda. Dalam pengembangan protokol Wakeless, Neul menggunakan chip namanya chip Iseni yang menggunakan sebagian kecil spektrum White Space TV Ultra High Frequency ya, UHF, untuk menciptakan jaringan berbiaya rendah, berdaya rendah, dan dengan tingkat skalabilitas tinggi. Neul mengembangkan protokol Wakeless untuk aplikasi IoT dan bersaing langsung dengan solusi yang sudah ada seperti GPRS, 3G, CDMA, dan juga atau LTE Wide Area Network. Wakeless. Nah, ini sekarang spesifikasinya untuk Wakeless ya. Standarisasinya di sini untuk di sini. Jadi Wakeless ini termasuk kategori protokol yang itu masuk low power wide area network. Di sini tadi ada 3 jenis ya, Wakeless W, N, dan juga P. Oke, untuk standarnya open standar, kemudian tiga-tiganya ya. Kemudian untuk operating frekuensinya atau frekuensi kerja daripada operasi protokol Wakeless ini adalah untuk Wakeless W 470 sampai 790 MHz. Untuk Wakeless N ini di Eropa 868 MHz. Kemudian untuk di US Amerika 915 MHz. Sedangkan untuk Wakeless P untuk bandwidthnya dia di frekuensi 12,5 kHz. Oke. Nah, jadi bisa dipilih mana yang sesuai ya. Jadi kita pilih yang sesuai untuk aplikasi IoT yang kita buat. Kalau kita menggunakan Wakeless yang mana? W, N, atau P. Kemudian communication speednya atau data rate untuk Wakeless W ini 1 kilobyte per second hingga 10 megabyte per second. Untuk Wakeless N ini 30 kilobyte per second hingga 100 kilobyte per second. Kalau untuk Wakeless P dia 200 byte per second hingga 100 kilobyte per second. Untuk kemudian untuk communication ringnya untuk urban aja ya nih ya. Ini di perkotaan Wakeless W mencapai 5 km, untuk Wakeless N 3 km, dan untuk Wakeless P lebih paling kecil ya, hanya bisa 2 km. Untuk addressingnya semuanya sama menggunakan IP address. Kemudian untuk energi atau power consumption-nya dia semuanya low, tidak memerlukan memori. Nah, untuk karakternya di sini ini mirip-mirip dengan protokol parameternya, maksudnya protokol konektivitas yang lain ya, lebih pada karena dia termasuk LP1 tentunya konsumsi dayanya rendah, jaringannya bisa jauh ya, ringnya itu di kilometer bukan meter, kemudian mendukung berbagai frekuensi ya, kemudian data rate-nya low ya, ini salah satu pertimbangan juga kalau menggunakan ini. Kalau kita membutuhkan rate yang tinggi untuk aplikasi IoT kita ya, mungkin ini bukan pilihan. Untuk keamanan juga Wakeless juga dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan ya, skalabilitas ya. Protokol Wakeless dirancang untuk skalabilitas yang memungkinkan penambahan perangkat baru ke dalam jaringan tanpa mengganggu operasi yang ada. Jadi kalau ada tambahan perangkat untuk sebuah wilayah untuk melebarkan coveragenya, atau ada klien baru gitu ya untuk yang sama-sama menggunakan protokol Wakeless, maka ya tinggal ditambahkan aja. Oke. Jaringannya mesh. Kemudian topologi jaringan, protokol Wakeless mendukung berbagai topologi jaringan termasuk topologi star dan mesh, memberikan fleksibilitas dalam desain jaringan. Jadi untuk jaringan ketika
protokol wireless ini digunakan untuk membangun sistem IoT, maka jaringannya bisa menggunakan konfigurasi atau topologinya daripada jaringannya itu star atau mesh, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian dukungan aplikasi beragam. Oke, jadi wireless dapat digunakan dalam berbagai aplikasi IoT termasuk monitoring jarak jauh, smart metering, otomasi industri, dan banyak lagi. Interoperabilitas ini ya, protokol wireless dirancang untuk memastikan interoperabilitas perangkat dari berbagai produsen dalam jaringan yang sama. Ya, jadi ya tadi interoperabilitas itu jika ada banyak aplikasi, banyak device IoT yang itu dibuat oleh banyak vendor ya, banyak perusahaan ya yang berbeda, tapi menggunakan protokol wireless ya, sama-sama menggunakan protokol wireless, maka itu tidak menjadi masalah, bisa tetap dipakai bersama gitu ya. Kemudian open standard. Wireless adalah protokol sumber terbuka, open source ya, yang berarti bahwa spesifikasi teknisnya tersedia untuk umum, mendorong inovasi dan penerapan yang lebih luas. Oke. Jadi ini bisa dikembangkan oleh siapa saja yang mau mengembangkan daripada protokol ini. Oke, ini adalah penjelasan berkaitan dengan protokol konektivitas wireless. Kemudian yang selanjutnya ini masuk ke Zigbee. Zigbee ini termasuk protokol konektivitas yang IP based ya. Oke, kemudian kita coba baca ininya, keterangan daripada definisi Zigbee. Zigbee adalah protokol konektivitas tingkat tinggi dengan spesifikasi standar IEEE 802.15.4 yang digunakan untuk membuat private area network PAN dengan radio digital kecil berdaya rendah, seperti untuk otomatisasi rumah, pengumpulan data perangkat medis dan perangkat berdaya rendah lainnya. Kebutuhan bandwidth Zigbee rendah, dirancang untuk proyek skala kecil yang membutuhkan koneksi wireless. Spesifikasinya standarnya pakai Zigbee Alliance. Kemudian operating frekuensinya dia ada 3 ya, ada 2,4 GHz, ada 915 MHz, ada 868 MHz. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, yang mana yang kita pilih. Untuk communication speednya pada frekuensi 2,4 GHz dia rate-nya hingga 250 KB kbps kebanyakan nih, kbps kilobyte per second. Untuk frekuensi 915 MHz rate-nya 40 kilobyte per second. Kemudian untuk frekuensi 868 MHz rate-nya 20 kilobyte per second. Kemudian communication ring-nya dia mobility ya, untuk mendukung mobilitas dan juga cakupan jangkauan daripada jaringan daripada protokol Zigbee ini adalah 10 sampai 100 meter aja. Nah, maka ini hanya digunakan untuk ini ya, untuk aplikasi yang lokal aja sih, otomatisasi rumah. Memang untuk Zigbee ini untuk aplikasinya lebih pada home automation ya, atau kalau nggak home ya berarti mungkin building ya, untuk perkantoran begitu. Addressingnya pakai IP, kemudian power konsumsinya low, tidak menggunakan memory needs. Memori ya, tidak menggunakan memori, tidak dilengkapi dengan memori untuk penyimpan data. Nah, karakteristiknya di sini Zigbee dirancang untuk operasi berkonsumsi daya rendah sehingga cocok untuk IoT, perangkat IoT yang menggunakan baterai. Zigbee menggunakan jaringan mesh. Ini jaringan mesh seperti ini yang di atas, using mesh network seperti ini ya. Oke. Di mana perangkat berfungsi sebagai titik akhir dan router. Zigbee biasanya beroperasi pada tingkat data yang relatif rendah, yang cocok untuk aplikasi IoT mengutamakan efisiensi energi dan keandalan daripada transfer data cepat. Ya, oke ya. Jadi ini satu pertimbangan lagi ya. Menggunakan protokol itu mungkin tingkat datanya nggak harus ya, memang untuk aplikasi yang datanya rendah, tapi dia memiliki efisiensi yang terkait dengan energi itu dia sangat bagus ya, efisien. Jadi dia low power, konsumsinya daripada powernya rendah, jadi kalau dia pakai BT bisa beroperasi secara lama ya, rentang waktunya. Kemudian Zigbee mengintegrasikan fitur keamanan yang kuat, ada sekuritas ya, fitur keamanannya. Kemudian Zigbee memastikan interoperabilitas antara perangkat dari produksi yang berbeda. Oke, ini Zigbee juga bisa seperti halnya protokol
konektivitas yang lainnya yang mendukung interoperabilitas. Dimana kalau sama-sama menggunakan ZigBee tapi dibuat oleh produsen yang berbeda, maka itu tidak masalah. ZigBee dapat digunakan dalam berbagai aplikasi IoT, termasuk otomatisasi rumah, otomatisasi industri, perawatan kesehatan, pencahayaan pintar, pemantauan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian ZigBee juga skalabilitas jaringan ZigBee sangat dapat diukur dan dapat menampung jumlah perangkat yang semakin bertambah. Jadi skalabilitasnya lebih pada penambahan perangkat IoT yang dari waktu ke waktu terus berkembang ya, terus bertambah. Skalabilitas ini penting untuk mengakomodasi perluasan ekosistem IoT. ZigBee beroperasi di berbagai pita frekuensi ya, bandwidth di seluruh dunia, sehingga tersedia dan dapat digunakan di banyak negara dan wilayah. Ya tentunya kalau kita menggunakan ZigBee ini pastikan di negara kita, ya kalau konteksnya di Indonesia berarti Indonesia itu mensupport untuk penggunaan protokol konektivitas ZigBee ini. Oke, kemudian spesifikasi ZigBee adalah terbuka, tersedia untuk umum, mendorong inovasi dan mencegah ketergantungan pada vendor tertentu. Wah, ini bagusnya. Kemudian latensi rendah. ZigBee membuat ya, latensinya rendah itu adalah maksudnya ZigBee membuatnya cocok untuk aplikasi real time seperti otomatisasi rumah dan sistem kontrol industri. Jadi latensi itu lebih pada sebuah aplikasi kalau ngirim data, lamanya ngirim data tuh tidak lama itu ya, pendek aja. Jadi dia termasuk dikatakan sebagai protokol konektivitas dengan latensi rendah. Oke, ini adalah penjelasan tentang ZigBee. Selanjutnya Z-Wave. Ini juga sama, mirip dengan ZigBee, sama-sama ada Z-nya. Z-Wave ini IP base juga untuk protokol konektivitasnya. Dia merupakan protokol konektivitas wireless yang digunakan terutama untuk otomatisasi bangunan perumahan dan komersial. Z-Wave adalah jaringan mesh yang menggunakan gelombang radio berenergi rendah untuk berkomunikasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain, memungkinkan kontrol wireless perangkat smart home seperti lampu pintar, sistem keamanan, termostat, sensor, kunci pintu pintar, dan membuka pintu garasi. Oke, spesifikasinya untuk standarisasinya Z-Wave Alliance, operating frekuensinya dia 800 sampai 900 MHz. Kemudian communication speednya atau data rate dia hingga sampai 100 kilobit per second, kilobit. Komunikasi range-nya indoor, untuk indoor 50 meter, untuk outdoor 200 meter. Addressing-nya pakai IP, power consumption-nya dia low, tidak memerlukan memori sebagai penyimpan data. Karakter daripada Z-Wave adalah Z-Wave dirancang untuk memberikan transmisi data paket kecil yang andal dengan latensi rendah dan kecepatan data hingga 100 kilobit per detik, dan cocok untuk aplikasi pengendalian dan sensor. Berbeda dengan Wi-Fi dan sistem wireless LAN berbasis IEEE 802.11 lainnya yang dirancang utamanya untuk kecepatan data tinggi. Jadi memang Z-Wave ini untuk kecepatan data yang rendah ya, gitu. Jarak komunikasi antara dua node adalah 200 meter garis lurus di luar ruangan dan 50 meter garis lurus di dalam ruangan. Oh, ini anunya tadi, communication ring-nya ya. Dan dengan kemampuan untuk melompat hingga 4 kali antar node. Ini memberikan cakupan yang cukup untuk sebagian besar rumah tinggal. Nah, ini jadi kesimpulannya Z-Wave ZigBee ini memang untuk untuk aplikasi home automation atau smart home. Oke, ini satu informasi yang mungkin nanti bisa menjadikan kita untuk bisa melakukan benchmark ya, perbandingan atau komparasi daripada beberapa protokol konektivitas yang tadi sudah saya sajikan, dan juga yang ini masih ada lagi ya. Thread ya, ini juga protokol konektivitas IP base ya. Thread adalah protokol konektivitas jaringan wireless terbuka yang dirancang untuk aplikasi IoT, Internet of Things ya, dan otomatisasi rumah, home automation. Thread dibangun di atas dasar standar yang sudah ada seperti IP versi 6
Kemudian low 6, ini IP versi 6 over low power wireless personal area network, SIG-Low WPAN. Dan IEEE 802.15.4 Thread menyediakan platform komunikasi yang terstandarisasi dan handal untuk perangkat IoT. Spesifikasinya Thread ini standarnya IEEE 802.15.4. Untuk bandwidthnya atau operating frekuensinya dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian communication speednya atau data rate-nya dia hingga mencapai 250 kilobit per second. Communication range-nya untuk indoor dia bisa mencapai 30 sampai 50 meter, untuk outdoor-nya mencapai 100 meter. Addressing-nya menggunakan IP, power-nya low yang digunakan, kemudian tidak memerlukan memori untuk penyimpan data. Karakter traits di sini dibangun berdasar IP versi 6 ya, yang menawarkan alamat yang sangat besar. Thread mendukung jaringan mesh yang memungkinkan perangkat berkomunikasi satu sama lain melalui rute-rute yang berbeda. Thread dirancang untuk operasi konsumsi berdaya rendah, sehingga cocok untuk perangkat IoT yang menggunakan baterai. Oke. Nah, Thread menggunakan standar tadi ya, IEEE 802.15.4, bandwidthnya 2,4 GHz. Dan keamanan menjadi prioritas. Jadi di Thread ini, protokol konektivitas Thread ini dia dilengkapi dengan fitur keamanan juga ya. Skalabilitas ya, ini bisa ketika menggunakan jaringan Thread ini, maka pengembangan ekosistem daripada IoT yang kita bangun akan bisa direalisasikan dengan baik. Kemudian Thread dirancang untuk interoperabilitas ya. Jadi kalau menggunakan device IoT yang menggunakan konektivitas protokol konektivitas Thread ini, maka dengan yang dibuat oleh produsen yang berbeda, maka ini tidak menjadi masalah. Thread mendefinisikan prosedur-prosedur commissioning untuk menambah perangkat baru ke dalam jaringan, sehingga memudahkan pengguna untuk memperluas jaringan mereka. Ini ya tambahan keterangannya. Kemudian Thread ini standarnya terbuka open ya, jadi bisa dikembangkan oleh siapa yang mau. Kemudian Thread dioptimalkan untuk komunikasi berlatensi rendah juga, seperti hanya tadi Z-Wave, sehingga cocok untuk aplikasi real time dan sistem kendali. Kemudian yang terakhir, Thread dirancang untuk dapat berkoeksistensi dengan jaringan nirkabel lainnya dalam lingkungan yang sama, mengurangi gangguan dan memungkinkan beberapa protokol jaringan untuk beroperasi secara bersamaan. Nah, ini adalah informasi tentang Thread. Oke, lanjut. Sekarang Matter, ini juga protokol konektivitas berbasis IP juga. Matter adalah standar protokol konektivitas open source untuk perangkat smart home dan Internet of Things ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kompatibilitas dan keamanan perangkat-perangkat tersebut. Matter bersifat bebas royalti, meskipun pengembang dan produsen perlu menghadapi biaya sertifikasi. Ini bermula pada bulan Desember 2019 sebagai kelompok kerja project Connected Home over IP (CHIP) yang didirikan oleh Amazon, Apple, Google, dan Zigbee Alliance, yang sekarang disebut Connectivity Standard Alliance (CSA). Oke. Matter ini spesifikasinya, standarisasinya oleh CSA ya tadi ya, Connectivity Standard Alliance. Operating frekuensinya 2,4 GHz ya, untuk industrial, scientific, dan juga medical. Kemudian communication speednya atau data rate 250 kilobit per second. Untuk communication range-nya ideal condition ya lebih dari 10 meter. Untuk mesh network dia lebih besar daripada ideal condition ya, lebih dari 10 juga. Addressing-nya pakai IP, power consumption-nya dia rendah, low. Karakternya interoperabilitas Matter dirancang untuk memastikan bahwa berbagai merek dan jenis perangkat pintar dapat bekerja dengan lancar bersama-sama dalam jaringan rumah pintar. Nah, ya tadi ya sama ya. Jadi kalau device IoT atau ini untuk rumah pintar berarti smart home ya.
dia dari berbagai vendor misalnya gitu, tapi dia tetap bisa digunakan karena sama-sama menggunakan jaringan atau protokol konektivitas Matter. Kemudian ini ya, Matter dikembangkan sebagai proyek open source, tadi mungkin sama dengan apa tadi sebelumnya, Pak? Sebelumnya adalah thread ya, sama. Ini ya nomor 3 aja. Kemudian dia ini ya, Matter ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan ya. Kemudian Matter dibangun berdasarkan standar IPv6 sama dengan thread ya, IP versi 6. Kemudian Matter dioptimalkan untuk komunikasi berarti sudah sama juga dengan thread tadi. Cocok untuk aplikasi real time dan sistem kontrol dalam rumah pintar. Matter mendukung jaringan mesh. Oke, dia juga mendukung skalabilitas tinggi, ya memiliki skalabilitas tinggi untuk pengembangan ekosistem IoT yang menggunakan protokol konektivitas Matter ini ya. Oke, kemudian ini Matter dapat diintegrasikan dengan asisten suara populer seperti Amazon Alexa, Google Assistant, kemudian Apple Siri, sehingga meningkatkan kemampuan kendali suara untuk perangkat rumah pintar. Terakhir, Matter didukung oleh perusahaan teknologi besar dan organisasi termasuk Connectivity Standard Alliance atau CSA, sebelumnya dikenal sebagai Zigbee Alliance. Oke, ini adalah informasi tentang Matter ya, rekan-rekan Rabonesia sekalian. Nah, selanjutnya sekarang kalau tadi yang berdasarkan low power wide area network ya untuk konektivitas protokol konektivitasnya, sekarang ingin saya sampaikan tentang protokol konektivitas seluler untuk IoT. Nah, ini yang berbasis seluler ya, seluler. Nah, ini ada untuk seluler ini ada dua jenis ya, yang menggunakan 4G dan juga 5G. Untuk 4G, untuk IoT khususnya, di sini ada protokol konektivitas NB IoT atau Narrowband IoT. Narrow itu sempit, band itu pita. Narrowband. Jadi dia memang frekuensi operasinya nanti sangat sempit ya, itu. Tapi dia merupakan jaringan seluler ya. Kemudian ada LTE strip M ya, long term evolution for machine ya, yang ada M-nya. Karena ada LTE aja. LTE yang M ini khusus untuk, memang dikhususkan untuk proyek-proyek aplikasi IoT gitu. Oke, dan juga 5G nanti. Salahnya satu aja. Ini yang terakhir, yang terbaru ya. 5G ini karena di beberapa negara mungkin tidak belum saat ini ya. Saat ini tahun berapa nih? Ini Oktober 2023. Mungkin ada beberapa negara yang belum tersedia ya jaringannya 5G. Atau mungkin di Indonesia juga belum luas ya. Belum semua perangkat itu termasuk mobile phone, smartphone itu menggunakan 5G semua. Yang terakhir masih menggunakan 4G. Oke, standarisasinya untuk ketiga jenis ini ya, protokol konektivitas berbasis seluler. Untuk NB-IoT, dia standarisasinya sama NB-IoT, LTM dan juga 5G. Ini sama-sama dikembangkan oleh 3GPP. Nanti singkatannya ada ya setelah halaman ini. Jadi sama-sama distandarisasikan oleh 3GPP. Kemudian operating frekuensinya untuk Narrowband IoT, dia hanya 200 kHz ya, karena dia menggunakan subset LTE standar. LTE yang untuk komunikasi seluler ya, untuk telepon itu. Kemudian untuk LTM, dia frekuensi kerjanya di 1,4 MHz for IoT apps without more frequent communication. Jadi LTM ini sangat cocok untuk aplikasi IoT yang menggunakan komunikasi data yang lebih sering ya, sering menggunakan untuk komunikasi data. Kemudian untuk 5G, operating frekuensinya 6 GHz. Communication speed ya atau data rate untuk NB-IoT 200 KB per second. Kemudian untuk LTM ini 300 byte per second hingga 1 MB per second. Untuk 5G downlink dia 20 GB sampai 20 GB ya. 20 GB per second. Untuk uplink dia 10
GB/s. Communication range-nya atau support mobility, dia untuk NB-IoT urban ya, di perkotaan 1 km aja. Tapi di pedesaan rural dia bisa mencapai 10 km. Sedangkan LTM dia up to 1 km hingga 10 km. Sedangkan untuk 5G hingga lebih dari 14 km. Jauh ya. 14 km ini jauh. Luas, cakupannya luas. Addressing-nya masih pakai IP, semuanya sama pakai IP. Kemudian energy consumption-nya atau power consumption-nya dia low semuanya. Tidak menggunakan memori untuk penyimpan data. Nah, ini keterangan lebih dekatnya, lebih detailnya. Narrowband Internet of Things adalah atau NB-IoT adalah standar teknologi konektivitas radio low power wide area network yang dikembangkan oleh 3GPP. Ini singkatannya. Third Generation ya 3G ya. 3G Third Generation Partnership Project untuk menghubungkan atau mengintegrasikan perangkat IoT ke jaringan seluler yang sudah ada. Nah, jadi NB-IoT ini untuk menghubungkan perangkat Jadi ini merupakan protokol yang ini menggunakan dia bisa jadi penghubung perangkat IoT kita untuk berhubungan dengan jaringan seluler ya. Ya, gitu. Kemudian NB-IoT ini juga menggunakan subset standar LTE ya. Long term evolution ya. Untuk seluler phone ya. Subset standar tadi sudah disebutkan. Subset standar LTE namun membatasi bandwidth yang digunakan pada pita sempit narrowband tunggal yaitu 200 kHz aja. Jadi dia menggunakan frekuensi LTE-nya tapi hanya menggunakan narrowband aja, pita sempit yang daripada subset LTE itu ya. Jadi yang digunakan hanyalah 200 kHz pada frekuensi, dia bekerja pada 200 kHz saja. Kemudian untuk spesifikasinya tadi sudah disebutkan ya, ini standarisasi 3GPP Third Generation Partnership Project. Nah, ini untuk karakternya. Untuk karakteristiknya NB-IoT ya, ini sebagai pengetahuan ya, karakter ini berarti untuk pengetahuan kita supaya kita nanti bisa melakukan komparasi dengan apabila kita akan membangun atau membuat device IoT dan mau menggunakan protokol konektivitas yang mana. Ini bisa menjadi informasi bagi kita supaya kita nanti bisa membuat sistem atau device IoT yang sesuai dengan kebutuhan klien kita atau kita sendiri gitu ya. Karakternya NB-IoT ini konsumsi daya rendah, jangkauan jarak jauh 10 km ya untuk rural. Kemudian kapasitas tinggi ya, ini kapasitas terkait dengan NB-IoT dapat mendukung jumlah besar perangkat IoT yang terhubung dalam jaringan yang sama sehingga memiliki skalibilitas yang tinggi. Oke. Kemudian mampu menembus dinding ya. Mampu menembus dinding. Ini untuk misalkan aplikasi yang lokal di sebuah bangunan ya. Jadi dia tidak terhalang oleh adanya dinding, jadi nggak masalah. Kemudian dia juga dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan, kemudian biaya untuk pengembangan device IoT yang menggunakan NB-IoT protokol NB-IoT ini, maka dia biayanya rendah. Kemudian data rate rendah hingga menengah ya. Data rate-nya tadi berapa? 200 kilobyte per second. Kemudian interoperabilitasnya juga tinggi ya. Jadi dia tidak masalah ketika nanti harus dikembangkan dengan perangkat-perangkat ini akan kompatibel ketika sama-sama menggunakan NB-IoT walaupun nanti dibuat oleh pihak-pihak atau produsen yang berbeda. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah 4G LTE Strip M. Ini perlu dijelaskan supaya jelas LTE ini apa dan LTE-M itu apa, yang mana. LTE itu singkatan dari Long Term Evolution. Adalah teknologi konektivitas seluler 4G yang terutama dirancang untuk komunikasi broadband seluler ya, kecepatan tinggi. Ini untuk telepon, untuk SMS-an gitu ya, untuk jaringan seluler. LTE memberikan kecepatan data yang tinggi, latensi rendah, dan sangat cocok untuk aplikasi seperti streaming video, penelusuran web,
dan panggilan suara di ponsel cerdas dan tablet. LTE umumnya digunakan untuk jaringan seluler di seluruh dunia. Ya, ini untuk LTE-nya. Nah, untuk LTE Strip M ini adalah long term evolution for machine. Maksudnya adalah ini variasi LTE yang secara khusus dioptimalkan untuk komunikasi IoT, Internet of Things, dan komunikasi mesin ke mesin ya, M2M. LTE-M dirancang untuk mendukung berbagai perangkat IoT dengan persyaratan masa pakai baterai yang lama, jangkauan yang dalam, dan penggunaan spektrum yang efisien. Ya, frekuensi ya, spektrum itu efisien. Spektrum itu adalah operating frekuensi daripada sistem IoT yang kita bangun. Nah, tadi untuk speknya kita udah sampaikan di slide sebelumnya. Nah, untuk karakternya, untuk 4G LTE Strip M ini, LTE M ini, LTE M adalah varian 4G yang lebih cepat dibandingkan NB-IoT. Iya. Dan mendukung kecepatan data yang lebih tinggi. Ya, ini kan dibandingkan dengan NB-IoT ya. Kemudian digunakan dalam aplikasi IoT yang memerlukan kecepatan data yang sedang hingga tinggi seperti pemantauan real time, perangkat pelacakan, dan sensor industri. Kemudian meskipun lebih cepat daripada NB-IoT, LTE-M masih menawarkan konsumsi daya yang relatif rendah dibandingkan dengan standar LTE yang digunakan untuk ponsel dan data seluler berkecepatan tinggi. Oke, jadi memang LTE-M ini adalah protokol konektivitas seluler yang itu menggunakan 4G ya, 4G yang ini merupakan pengembangan variasi daripada LTE yang memang dikhususkan untuk pembuatan sistem IoT. Oke, inilah penjelasan tentang 4G LTE M. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah 5G ya, 5th generation. Jadi ini sebenarnya juga teknologi konektivitas seluler juga, tapi dia yang generasi kelima ya. 5G adalah istilah yang lebih umum yang merujuk pada seluruh ekosistem teknologi konektivitas seluler generasi kelima. Ini mencakup berbagai aspek termasuk perangkat, infrastruktur, jaringan, standar komunikasi, dan jenis penggunaan. 5G mencakup evolusi teknologi seluler yang lebih luas, termasuk teknologi seluler nirkabel berkecepatan tinggi yang akan digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk telepon seluler, broadband, mobile, IoT, kendaraan otonom, dan sebagainya. Nah, jadi kalau untuk 5G ini bedanya dengan 4G, dia tidak dipisah memang bisa untuk seluler, telepon seluler, bisa untuk broadband mobile, bisa untuk IoT sendiri, dan juga kendaraan otonom ya. Kan untuk kendaraan otonom ini bisa untuk pembuatan ya, salah satu contohnya ya adalah pembuatan Tesla ya, untuk mungkin komunikasinya karena dia cakupannya sangat luas ya, hingga 14 km lebih untuk 5G ini ya. Powerful banget, udah jangkauannya panjang, low power lagi, keren kan. Cuman harganya berapa, murah nggak ya? Aplikasinya, modulnya murah nggak? Kalau untuk pembuatan device IoT-nya ya. Oke, untuk spesifikasinya udah kita sampaikan di tabel yang sebelumnya. Untuk karakternya kita coba cek di sini. Kecepatan daripada 5G ini ya, ini tinggi ya. Salah satu karakteristik daripada yang paling mencolok dari 5G adalah kemampuannya untuk memberikan kecepatan data yang sangat tinggi dalam kondisi optimal. 5G dapat mencapai kecepatan data hingga beberapa gigabit per detik ya, jauh melampaui kecepatan maksimum 4G LTE. Kemudian latensinya rendah. Keren kan? 5G dirancang untuk memiliki latensi yang sangat rendah, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk data bergerak dari pengirim ke penerima ini sangat singkat nih ya. Latensi rendah sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat seperti mobil otonom dan juga telerobotika. Ya, itu ini satu kelebihan daripada 5G. Kemudian kapasitas tinggi. 5G memiliki kapasitas jaringan yang jauh lebih besar daripada 4G. Ini memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung secara bersamaan dan mendukung pertumbuhan IoT yang signifikan. Spektrumnya lebar ya, hingga mencapai 6 GB. Spektrumnya 5G ini mendukung penggunaan berbagai frekuensi spektrum termasuk frekuensi tinggi, MM wave.
dan frekuensi rendah sub 6 GHz. Frekuensi tinggi dapat memberikan kecepatan yang sangat tinggi, sementara frekuensi rendah memberikan cakupan yang lebih luas. Oke, ini adalah perbedaannya ya. Kalau frekuensinya tinggi maka hubungannya berkaitan dengan kecepatan data yang tinggi, ya, kecepatan pengiriman atau penerimaan. Sementara untuk frekuensi rendah itu untuk cakupan area yang lebih luas. Kemudian network slicing. 5G memiliki konsep network slicing di mana jaringan dapat dibagi menjadi potongan-potongan virtual yang dapat disesuaikan untuk berbagai keperluan seperti IoT, industri, atau mobilitas. Kemudian Massive MIMO. Penggunaan Massive MIMO, multiple input, multiple output dalam 5G meningkatkan efisiensi spektrum dan memungkinkan komunikasi yang lebih baik dalam komunikasi cakupan yang buruk. Dalam kondisi cakupan yang buruk. Kemudian beamforming. Teknologi beamforming digunakan dalam 5G untuk mengarahkan sinyal ke perangkat secara khusus, meningkatkan efisiensi dan kualitas komunikasi. Dukungan untuk IoT, 5G mendukung berbagai jenis perangkat IoT dari yang memerlukan koneksi berkecepatan tinggi hingga yang memerlukan konsumsi daya yang sangat rendah. Kemudian yang 9, kecerdasan dan otomatisasi. 5G memungkinkan jaringan yang lebih cerdas dan otomatis dengan kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja berdasarkan permintaan dan kondisi jaringan. Semacam sempurna aja 5G ini. Kecepatan datanya tinggi, kemudian latency rendah, kemudian spektrumnya lebar, low power, ya. Oke, sekarang yang belum ada informasinya adalah harganya. Mobil 5G ini modulnya kan kalau kita bikin IoT device kan salah satunya ada konektivitas, protokol konektivitas kan, dan itu biasanya harganya berupa modul itu berapa harganya dibandingkan dengan protokol konektivitas yang lainnya, modulnya secara harga berapa gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk enterprise ya, perusahaan yang memang kemudian butuh suatu kondisi yang sangat ideal, ya mungkin ya akan dibayar juga. Oke ya, 5G menarik. Kesimpulan, pertimbangan memilih protokol komunikasi untuk IoT. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan beberapa protokol konektivitas untuk IoT ya. Ya, nanti mungkin silakan teman-teman Robonesia sekalian mereviewnya lagi dengan membaca slide PowerPoint yang saya akan bagikan di via GitHub saya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini, dan silakan download untuk kemudian melakukan benchmarking untuk masing-masing itu, benchmarking atau perbandingan untuk masing-masing protokol konektivitas IoT. Ya, nanti mana kita akan memilih untuk kita pakai dalam pembuatan sistem IoT yang akan kita menjadi project kita ya. Itu nanti silakan di download dan kemudian digunakan untuk membuat jadi pertimbangan. Nah, ini pada slide selanjutnya akan saya sampaikan beberapa pertimbangan memilih protokol komunikasi untuk IoT. Oke, pertimbangan memilih protokol konektivitas untuk proyek IoT ya. Yang pertama adalah jarak dan cakupan. Pertimbangkan jarak yang perlu ditempuh oleh data dalam aplikasi IoT. Apakah perangkat akan berkomunikasi dalam jarak dekat, dalam jarak jaringan lokal, atau di area yang lebih luas. Protokol seperti Bluetooth, Zigbee, atau Z-Wave cocok untuk jarak dekat, sementara LPWAN (Low Power Wide Area Network) seperti LoRaWAN dan atau NB-IoT lebih cocok untuk cakupan yang lebih luas. Itu. Nah, maka pertimbangan pertama adalah kita itu mau bikin aplikasi IoT atau device IoT untuk project yang seperti apa, terkait jarak dan cakupannya bagaimana, ataukah hanya lokal ataukah sangat luas. Nah, kita harus memilih berdasarkan itu dulu. Kemudian jadi lebih ke kebutuhan jarak cakupan daripada protokol yang kita gunakan itu sampai berapa meter atau berapa kilo gitu ya, dekat atau hanya lokal gitu ya. Kemudian kedua adalah pertimbangan yang kedua untuk membuat aplikasi memilih
Protokol konektivitas adalah tentang konsumsi dayanya. Protokol yang kita gunakan itu konsumsi dayanya bagaimana? Kalau kita menggunakan protokol konektivitas yang A atau yang B, itu yang konsumsinya rendah lah yang kita pilih. Apalagi kalau kita membuat IoT device yang itu menggunakan baterai, tenaganya ya, powernya itu menggunakan baterai. Ya, konsumsi daya harus kita pertimbangkan ya. Ini. Jadi untuk protokol LP1 biasanya sangat efisien dalam hal konsumsi daya, sedangkan protokol yang memerlukan transmisi kecepatan tinggi seperti 4G dan juga 5G mungkin akan lebih boros. Oke, kita jadikan pertimbangan. Kedua adalah konsumsi daya. Ketika kecepatan data, jika kita membuat IoT device yang memerlukan yang diaplikasikan untuk komunikasi data yang relatif cepat, maka kita harus memilih protokol konektivitas yang memang mendukung kebutuhan kita itu. Ya, pertimbangan kecepatan data yang diperlukan oleh aplikasi IoT yang kita buat ini perlu kita jadikan pertimbangan dalam membuat atau memilih membuat aplikasi IoT dengan pemilihan protokol konektivitas yang kita gunakan. Kemudian apakah aplikasi IoT hanya perlu untuk mengirim data sporadis dengan kecepatan rendah atau memerlukan transfer data real time dengan kecepatan tinggi? Nah, kalau kecepatan data biasanya berkaitan dengan lebar pita yang dibutuhkan oleh protokol. Oke, ya. Ini yang ketiga adalah tentang pertimbangan kecepatan data. Kemudian yang keempat adalah latensi. Jika aplikasi IoT memerlukan respon cepat, harus memperhatikan latensi atau waktu yang diperlukan untuk data mencapai tujuan. Protokol dengan latensi rendah seperti 5G lebih cocok untuk aplikasi ini. Ya, 5G tadi yang terakhir ya. Memang kayaknya paling powerful. Oke, kemudian yang kelima biaya implementasi. Pertimbangan biaya implementasi protokol termasuk biaya perangkat keras, lisensi, dan biaya operasional. Beberapa protokol mungkin memerlukan infrastruktur yang lebih mahal daripada yang lain. Nah, ini juga tadi pertanyaan saya kan, kalau yang 5G tadi kan kayaknya paling powerful ya, cuman harganya mahal atau enggak ya? Oke, itu jadi bahan pertimbangan untuk kita selaku IoT developer ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah pertimbangan keamanan. Keamanan adalah faktor kritis dalam IoT. Pastikan protokol IoT yang dipilih menyediakan tingkat keamanan yang sesuai dengan jenis data yang akan dikirim dan diterima. Beberapa protokol memiliki lapisan keamanan yang lebih kuat daripada yang lain. Kemudian ketujuh adalah faktor ini ya, interoperabilitas. Ya, pastikan protokol IoT yang kita pilih kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang direncanakan untuk digunakan dalam ekosistem IoT. Interoperabilitas dapat mempengaruhi fleksibilitas dan juga skalabilitas solusi IoT yang kita bangun ya. Oke, ini penting ya. Jadi jangan sampai kita bikin IoT device yang itu secara interoperabilitasnya enggak sangat rendah gitu ya. Jadi malah merugikan klien kita atau project kita gitu. Jadi untuk pengembangannya sangat susah. Ya harus harus nyari vendor yang sama atau perangkat yang sama. Padahal misalkan ada kondisi, ternyata kita membuat sistem IoT tapi hardware-nya itu dibuat oleh perusahaan yang waktu kita beli itu waktu kita bangun sih ada, tapi setelah beberapa waktu kemudian berjalan kita akan mengembangkan sistem IoT kita, ternyata dia udah tutup. Kan kita repot dan tidak kompatibilitas dengan produk yang lain. Nah, mau nggak mau kan harus ganti hardware-nya. Nah, jangan sampai ini terjadi. Kemudian pertimbangan yang ke-8 adalah skalibilitas ya. Pertimbangan kemampuan protokol untuk mengakomodasi peningkatan jumlah perangkat dalam jaringan IoT. Ya, tadi kita sudah singgung juga. Jadi ini juga kita harus pilih protokol konektivitas yang itu untuk mendukung ya skalibilitas daripada proyek-proyek atau ekosistem IoT yang kita bangun. Ya, protokol yang dapat berkembang dengan mudah adalah pilihan yang baik untuk aplikasi IoT yang berkembang. Kemudian yang 9 adalah standar industri. Lihat apakah protokol IoT yang kita pilih diakui dan didukung oleh industri atau organisasi standar. Karena ini dapat memudahkan integrasi dengan solusi yang ada. Yang terakhir ya, yang 10
regulasi dan frekuensi. Periksa, ya ini kalau kita menggunakan protokol konektivitas, memilih protokol konektivitas untuk IoT kita, device IoT kita, periksa ya regulasi komunikasi wireless di wilayah terkait negara kita ya. Apakah tadi semua protokol konektivitas yang tadi saya sampaikan ini ada semua, apa jaringannya ada semua? Nah, kita cek dulu. Jangan-jangan kita wah ini yang paling bagus nih tapi nggak ada. Kan nggak bisa pakai berarti. Serta spektrum frekuensi yang tersedia, tentunya juga tadi spektrum frekuensinya juga harus ada. Kalau nggak ada kan kita nggak bisa pakai. Kita beli hardware-nya tapi nggak bisa dipakai di negara kita misalkan di Indonesia ya. Jadi karena ini dapat mempengaruhi pilihan protokol yang dapat kita gunakan. Begitu. Baik ya teman-teman, inilah akhir daripada penjelasan saya tentang protokol konektivitas untuk IoT. Nanti silahkan, tadi sudah saya sampaikan juga, untuk filenya bisa di-download di link link GitHub yang akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Ya, demikian penjelasan daripada saya tentang protokol konektivitas untuk IoT. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita sehingga kita bisa menjadi IoT device developer yang pintar atau bisa memilih protokol konektivitas yang tepat untuk proyek-proyek IoT yang kita akan tangani. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu pada video-video dari Robonesia selanjutnya.